Minggu lalu kita lagi membahas mengenai awal-awal gitu. Sebelum kita masuk pergi ke arah konseling. Karena sebelum kita konseling gitu ya, tentu pasti kalau orang konseling itu berarti ada permasalahan gitu kan. Ya gak konseling kan berarti gak perlu ya, gak ada masalah. Fine-fine aja, hidup fine-fine aja biasanya gak pernah cari orang itu, gak pernah cari bantuan tuh gak pernah. Jadi hari ini gitu, kita akan membahas lebih dalam daripada permasalahan aja. Nah, minggu lalu kita membahas mengenai permasalahan, penderitaan dalam hidup. Penderitaan ini menimbulkan apa sih? Reaksi. Apa reaksinya Haris? Oh iya kan langsung. Wah ini lebay. Kamu soalnya ada proposal langsung pergi dari psikolog konseling gitu. Hah? Enggak gitu ya. Jadi kalau kita ada permasalahan gitu ya, ada penderitaan, kita mengalami sesuatu ya maksudnya masalah begitulah. Kita pasti ada yang namanya kita merasa penderitaan. Kita mengalami penderitaan. Dan penderitaan itu bukan penderitaan fisik gitu ya, tapi penderitaan dalam hati. Ini lebih ke arah jiwa kita. Jiwa kita menderita. Entah kita menderitanya karena apapun gitu ya. Tapi kita membahas sedikit di minggu lalu bahwa Tuhan ini menginginkan perubahan karakter kita lebih daripada semuanya. Bagaimana Dia menolong kita itu lebih ke arah bagaimana Tuhan merubah kita. Minggu lalu aku memakai contoh gitu ya. Kita akan lihat ini Lukas 10 ayat 38 sampai 41. Ini kisah yang nggak asing gitu, mengenai Maria dan Marta. Aku akan bacain. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Kita biasanya mendengarkan firman ini gitu ya. Wah ini loh firmannya apa? Kalau mendengarkan khotbah itu lebih penting daripada pelayanan gitu ya. Makanya ada kadang-kadang di gereja-gereja gitu ya, kalau orang sudah khotbah gitu ya, semuanya harus duduk diam mendengarkan. Nah, boleh itu kayak si Marta ya, Tuhan bisa menegur. Tapi di balik semuanya ini gitu ya, kisah mengenai Maria dan Marta ini menggambarkan sebuah tindakan yang mirip dengan kita sebenarnya gitu. Marta di sini gitu ya. Jadi di sini Marta ini datang ke Tuhan. Jadi biasa toh, kita ada masalah. Marta ini mengalami masalah nih, ya kan? Dia mengalami masalah. Rumahnya kan Tuhan Yesus kalau bawa murid gitu ya, itu 12 murid plus gitu kan. Orangnya banyak gitu. Nah, waktu itu si Marta menyambut Tuhan, gitu kan. Dan tentu saja orang di rumahnya kan juga banyak, murid-murid Tuhan paling gak ada 12 orang datang. Ini aja sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu di kamar mandi. 7 orang aja kita harus, misalnya aku sebagai tuan rumah apa harus melayani gitu. Sampah itu ya jelas ada gitu. Nah, sampah-sampah itu jelas ada gitu. Nah, Tuhan Yesus membawa sedikitnya 13 orang sama Yesus sendiri gitu toh. Berarti kan pasti ada ya, tentu saja menyiapkan ini, menyiapkan itu, bersihkan ini, bersihkan itu gitu. Nah, Marta melakukan itu semua. Nah, terus kemudian Marta ini kesusahan, terus kemudian dia datang ke Tuhan. Tuhan gitu kan. Lalu dia bilang, Tuhan, aku kerja seorang diri, bersihin rumah, beres-beres rumah. Coba ya tolong gitu loh. Minta si Maria ini untuk bantu aku. Nah, waktu itu zaman dulu gitu kan. Aku kemarin sudah bahas sedikit. Zaman waktu itu kalau misalnya ada orang di rumah gitu ya, yang paling diminta kan pasti nggak mungkin minta murid Tuhan Yesus gitu kan, nggak sopan. Yang paling mungkin adalah aku meminta
Maria, begitu kan? Si Marta meminta Maria, karena Maria ini satu rumah dengan dia, gitu, saudaranya, gitu kan? Dan juga perempuan. Biasanya perempuan kan yang melayani, gitu kan? Seperti itu. Jadi dia meminta si Maria untuk membantu dia. Ini adalah suatu kemungkinan yang paling possible. Gitu. Tapi di sini Tuhan tahu. Tuhan tahu bahwa yang diperlukan Marta bukanlah perubahan sekelilingnya, yaitu Maria membantu si Marta. Tetapi yang perlu dirubah adalah si Marta ini. Why? Gitu kan? Apa yang perlu dirubah dari si Marta? Jadi dia kan baik, dia kan melayani, gitu kan. Dia kan melayani Tuhan nih, gitu kan. Nyambut Tuhan, apa dia harus dirubah? Yang harus dirubah adalah konsep dia untuk melayani Tuhan. Gitu. Kalau misalnya kita baca, gitu. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jadi seolah-olah, jadi ini kadang kalau misalnya kita melayani Tuhan, gitu ya, motivasi kita ini harus benerin dulu. Jangan sampai kita ini melayani Tuhan, tapi kita ini mengeluh dalam hati. Aduh coba si A, si B itu bantu aku. Aku ya kerjaanku lupa, begitu kan. Mengeluh, begitu kan. Padahal dia sendiri pertamanya mau melayani. Kalau kita mau melayani, gitu ya, tugas kita berat, gitu, ya kita nggak boleh mengeluh. Begitu tuh. Bahkan Tuhan aja menjalani penderitaannya dia sendiri. Kita melihat di minggu lalu, aku membahas mengenai bagaimana Yesus ini mengalami penderitaan. Gitu. Nah ini di sini Maria mengeluh. Nah lalu kita akan lihat lagi Dekoni Lukas 12 ayat 13 sampai 15. Nah, ini datang lagi. Ini orang kaya yang bodoh. Sama. Jadi dia datang ke Tuhan meminta sesuatu dari Tuhan. Aku bacain. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu? Katanya lagi, kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Oke? Jadi ini ayat firman ini ingin menegaskan, jadi ada orang kaya. Dia datang, ketika Yesus ngajar, dia datang ke Tuhan. Terus kemudian meminta Tuhan jadi pengantara atas dia sama saudaranya. Gitu ya. Saudaranya, gitu kan. Mungkin mereka ini ayahnya atau apanya sudah meninggal begitu ya. Terus kemudian mungkin ayahnya itu memberikan kepercayaan warisan kepada saudaranya. Dianya nggak dipercaya gitu ya. Mungkin kemungkinan gitu ya. Terus kemudian dia menjerit kepada Yesus. Tuhan tolongin lo. Ngomong sama saudaraku gitu kan. Supaya ia berbagi warisan dengan aku. Supaya aku diberi duit juga. Terus jawaban reaksi Tuhan itu luar biasa. Mari disemprot gitu ya. Siapa sih suruh aku jadi pengantara gitu. Terus kemudian, nah ini kita akan melihat apa yang dibeneri sama Yesus. Apa yang salah sama orang ini. Jadi orang ini datang kepada Tuhan, gitu. Dia meminta Tuhan untuk mengubah saudaranya atau menyuruh saudaranya. Ini sama-sama seperti si Maria sama Marta tadi. Jadi si Marta tadi datang ke Tuhan, nyuruh Tuhan untuk Maria itu suruh bantu aku gitu loh Tuhan gitu kan. Ini sama. Tuhan saudaraku loh suruh ngasih bagi warisan ke aku gitu loh. Supaya aku ini juga punya duit gitu kan. Supaya aku ini bisa ya hidupku nyaman gitu kan. Kayak gitu ya. Ini dua orang yang sama-sama datang ke Tuhan, sama-sama dua-duanya ini meminta Tuhan ini untuk melakukan sesuatu untuk merubah orang di sekitarnya untuk kesusahan dalam hidupnya dia. Dia punya, kalau misalnya kita lihat, berarti kan orang ini nggak mendapatkan warisan, gitu ya. Atau mungkin orang ini nggak dibagi untuk dapat jatah duit warisan yang banyak mungkin, gitu ya. Atau mungkin sedikit, atau mungkin banyak, atau mungkin nggak dapat sama sekali, gitu ya. Tapi yang pasti dia ini kepengen dapat warisan, tapi saudaranya nggak bagi ke dia. Nah, berarti dia menggantungkan hidupnya, gitu ya, kepada hal yang ada di luar hidupnya dia, yaitu dia menggantungkan hidupnya kepada warisan dari saudaranya. Tapi Tuhan ngomong gitu kan. Jadi Tuhan tahu mengenai apa yang buruk dalam hatinya dia. Nah kalau Tuhan ngomong gitu kan,
Ini ayat yang kita baca yang terakhir gitu kan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi dia memikir gitu ya, kalau misalnya kita bisa pikir gitu ya, orang ini gitu ya, memikir kalau misalnya dia dapat warisan, hidupnya akan lebih enak, hidupnya dia akan lebih gampang gitu ya. Karena dia punya, paling nggak ada modal, saya seperti itu. Tapi Tuhan ngomong gitu kan, enggak, kamu ada modal berapapun gitu ya. Jadi ini juga orang dunia juga tahu gitu ya, orang-orang yang sukses-sukses itu juga tahu gitu. Kamu ada duit berapapun, kalau kamunya sendiri gak berubah gitu, gak bisa mengelola duit dan gak bisa maksudnya itu memanage apa yang kamu ada gitu ya, percuma kamu minta warisan gitu. Percuma kamu mau kekayaan seberapa banyak pun itu percuma, karena pasti habis. Dan di sini Tuhan menginginkan bahwa berubah, kamu yang perlu berubah, bukan saudaramu itu yang perlu berubah. Dan ketika kita mengeluh kepada Tuhan, kita harus lihat sebenarnya apa sih, gitu ya. Berada orang ngomong, gitu. Apa sih yang harus kita pelajari dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Nah kalau kita nggak bisa mendapatkan itu, gitu, ya percuma kamu mau minta apapun ke Tuhan. Tuhan selalu concern paling besar itu adalah ke dirimu pribadi, masing-masing. Perubahan karakter, itu yang paling penting. Nah kalau misalnya kita mau lihat gitu, perubahan karakter ini memerlukan sebuah proses dan tentunya ada standar. Standarnya itu apa? Berubah seperti apa? Ya, ini aku nggak akan membahas panjang gitu, mungkin nggak cukup banyak aku membahas panjang. Ini soalnya mengenai diri sendiri dulu. Jadi sebelum kita mengkonseling atau kita ini bisa tahu kita ini perlu apa, kita harus sadar dulu gitu ya. Ini pernyataan penting. Kita harus sadar dulu bahwa standarnya apa? Kita memiliki sebuah jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat itu seperti apa? Nah, minggu lalu aku sudah membacakan mengenai bagaimana Yesus ini menganukan penderitaannya. Ini Yohanes 12 ayat 27-28. Itu yang kemarin. Yohanes 12 ayat 27 dan 28. Di sini Tuhan ngomong, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Ini contoh dari Yesus. Ini adalah standar jiwa. Gitu. Jiwanya Yesus. Gitu. Jiwanya seperti apa? Gitu. Jiwanya sehat itu seperti apa? Jiwanya sehat itu adalah bagaimana Yesus itu mengerti ketika dia itu harus menderita. Jadi dia benar-benar mengerti nih, bagaimana dia ini harus menderita nantinya. Dan dia bersikap bagaimana ketika dia ini harus menderita. Jadi waktu di sini, begitu, Yesus ini sudah tahu penderitaannya seperti apa, begitu ya. Tapi dia rela untuk menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Kadang jarang kita ini mau melakukan itu. Kita jarang melakukan itu. Karena apa? Kata kita ada penderitaan, kita pasti pertama kali mikir gimana aku nyelesain dengan caraku sendiri. Pasti begitu. Sampai ubek sampai bisa selesai. Dan kadang kalau misalnya nggak selesai, gitu. Jadi jiwa mungkin bisa ketakutan, begitu ya, bisa mungkin gelisah, begitu ya, jiwanya tertekan, begitu ya. Nanti aku ngomong ada kesusahan dalam jiwanya. Jiwa tertekan boleh, gitu. Tapi tertekannya harus dengan hal yang lain, gitu. Yesus tertekan jiwanya. Ketika Yesus tertekan jiwanya, gitu, dia berdoa. Oke, waktu kapan itu? Waktu di Taman Getsemani, sebelum dia disalib. Itu jiwanya tertekan, sampai dia berdoa sampai keringat itu keluar sebagai luluhan darah, begitu. Saya kayak butiran-butiran darah, begitu. Karena dia saking dia itu tertekan nih, gitu. Tertekannya karena dia harus menghadapi salib, gitu. Dan harus keterpisahan dengan Bapa. Itu adalah saat-saat yang paling susah buat Yesus, dan dia berdoa. Dan ini kita akan lihat
Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk mereka ini semuanya berdoa bersama-sama dengan dia. Jadi murid-muridnya nggak ngerti. Jadi ini bedanya Yesus sama murid-murid. Petrus, gitu ya. Si Petrus, gitu, kita melihat si Petrus. Gitu. Si Petrus ini sebelum penyaliban atau mungkin dia ngobrol-ngobrol sama Yesus ya, sebelumnya, gitu. Dia ngomong, Tuhan, walaupun semuanya ini meninggalkan kamu Tuhan, tapi aku Petrus, aku nggak akan meninggalkan kamu. Gitu. Ini kesombongan manusia. Sombong si Petrus. Terus kemudian ketika Tuhan ini nggak dengan kebetulan dia ngajak si Petrus ini. Dia ngomong, Petrus, berdoalah dan berjaga-jagalah karena kamu nggak tahu apa yang akan kamu hadapi nanti. Jadi berdoa-doa dengan sungguh-sungguh. Tuhan tahu Petrus akan menyangkali dia. Dan Tuhan tahu yang dibutuhkan Petrus adalah pertolongan Tuhan. Gitu. Tapi Petrus nggak tahu. Karena Petrus tenang aja. Nggak tahu masalah itu masih jauh, dia tenang aja. Baru kemudian setelah dia menyangkali Yesus, terus kemudian Yesus melihat ke dia, gitu ya, langsung dia lari, bercucuran air mata, dia baru sadar Tuhan sudah pernah ngomong bahwa dia akan menyangkali Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Itu yang terjadi. Petrus gagal. Dan mungkin saat itu, gitu ya, saat si Petrus melihat Yesus, gitu ya, ini adalah saat dimana dia dilahirkan, kemungkinan besar. Jadi walaupun Petrus ini sudah dipilih sama Tuhan untuk Petrus jadi penjala manusia, gitu ya, bersama-sama dengan aku. Tapi dalam perjalanan menjadi penjala manusia, mengalami begitu banyak ajaran dari Kristus, begitu ya. Tapi mungkin ketika dia menyangkali Yesus, ini adalah titik balik kehidupan dia. Ketika dia merasa menyesal dan merasa bahwa dirinya ini bukan apa-apa, dan dia adalah orang yang paling berdosa. Dan itu adalah yang namanya yang kita perlu dulu sebelum kita ini masuk nanti ke konseling dan bagaimana sih kita mengkonseling orang. Bahwa kita ini juga nggak sempurna. Kita ngomong bahwa kita ini fine-fine aja, gitu ya. Jiwa kita baik-baik saja. Ternyata nggak begitu. Jiwa kita ternyata nggak seperti itu. Hanya orang sakit, gitu ya. Ada orang sakit yang akan mencari-cari dokter atau mencari tabib, gitu, Tuhan ngomong. Hanya orang yang berdosa yang akan mencari Tuhan, yang minta disembuhkan, yang dia perlu untuk sembuh. Gitu. Kalau dia nggak sakit, nggak perlu. Dalam hal kita ini sudah sakit, kita ini sakit atau enggak? Nah, itu kita cek dulu ke diri kita masing-masing. Apakah kita ini sakit? Sakitnya gimana ngeceknya? Ya waktu hadapi ke persoalan. Itu yang paling gampang cara ngecek. Gimana kamu menghadapi persoalan? Apakah kamu akan meninggalkan Tuhan? Atau kamu bergantung pada kekuatanmu sendiri? Kamu melakukan apa yang kamu bisa, semuanya yang kamu bisa, nggak mengandalkan Tuhan, gitu. Sampai nanti mentok jedok, sampai wis ngeprek gitu, baru minta tolong Tuhan, tolong Tuhan, gitu. Atau mungkin pertamanya wis minta tolong dulu, baru berserah gitu, atau seperti apa, aku nggak tahu. Dan kadang gitu ya, orang sampai ini sudah butek ya dengan permasalahannya dia, gitu ya, nggak bisa mengatasi, biasanya ya itu yang membuat katanya nih dunia ini gangguan jiwa. Jadi orang stres gitu ya, bangkrut misalnya. Bangkrut perusahaan dari ratusan miliar, dalam semalam bangkrut, sampai duit utang ratusan miliar. Gak tahan, stres, wis masuk. Oke bener kan. Gak kuat menghadapi cobaan, menghadapi ujian gak kuat. Mungkin permasalahan kita gak sampai sedahsyat itu. Tapi kalau mungkin kita dihadapi masalah sedahsyat itu, mungkin percobaan gitu. Kayak misalnya, ada kerusuhan gitu kan. Pilih Tuhan, pilih jadi Kristen atau jadi Islam gitu. Kalau Islam hidup, kalau Kristen mati, mungkin sampai seperti itu. Apakah kita memilih Tuhan? Atau kita mengelak, nanti aku milih Tuhan sekarang jadi Islam dulu, nanti bertobat lagi gitu. Apakah seperti itu? Nah ini pilihan kita gitu.
sampai sejauh mana kita benar-benar bisa dikatakan di sana itu jiwa kita ini sudah sehat. Kita ini kadang-kadang penuh dengan kelicikan. Aku pun juga menyadari kadang itu penuh dengan kelicikan. Liciknya di mana? Kalau bisa dapat cuan ya, dapat cuan sih Tuhan nanti bertobat sama Tuhan. Ini gaya Bileam. Jadi ini Bileam. Bileam itu seperti itu. Kenapa Bileam ini sesat gitu ya? Karena dia ini nabi. Dia ini disuruh sama raja siapa itu namanya? Lupa. Ya, jadi ada orang, bukan orang Israel gitu ya. Jadi orang Israel ini mau masuk ke Kanaan gitu ya. Terus kemudian nggak salah. Terus kemudian ada nabi ini, Nabi Bileam. Kan Israel terkenal Tuhannya itu luar biasa sekali. Gitu. Nggak bisa dikompromi. Orang Israel nurut sama Nabi Tuhan sama Tuhan. Gitu. Karena Nabi Tuhan penyambung lidah Tuhan. Nah si Bileam ini ingin duit, gitu. Ingin juga Tuhan gak marah sama dia. Gimana caranya? Ini caranya Bileam. Nah, nanti kalau misalnya kalau kita membahas kitab itu nanti kita akan bisa lihat gimana Bileam ini mempermainkan dua cara ini. Caranya iblis ini sama seperti kalau misalnya kita Bileam ini caranya sama seperti Yudas. Gitu. Yudas ingin duit, gitu ya, plus ingin ya bukan menghayati Yesus. Gitu. Kalau misalnya kita lihat, gitu ya, sebenarnya Yudas ini nggak mau menghayati Yesus mestinya. Karena si Yudas ini mungkin dia itu mau cara pintas, gimana cara menaikkan pamor Yesus plus dapat duit. Gitu. Ini cara Bileam. Gimana cara nih dapat keuntungan double begitu lah. Kalau bisa tahu gitu gimana? Nanti lihat setelah ketika Yesus disalib, Yudas buang uang itu gitu. Yudas balik lagi, aku nggak mau, aku ternyata Tuhan disalib, Tuhanku mau dibunuh, Yesus mau dibunuh, aku nggak mau duit ini. Aku sudah menyerahkan orang yang tak berdosa. Aku tarik kembali semua. Terus Imam ahli Taurat sama Imam Farisi ngomong, Coach, nggak bisa. Yang sudah terjadi. Gitu ya. Itu semua tanggunganmu sendiri. Wah, langsung Yudas, dibuang gitu sama Yudas gitu ya. Dia nggak mau. Terus akhirnya dia gantung diri, menyesal, dia gantung diri. Kalau dia memang benar-benar berniat untuk membunuh Yesus, dia nggak akan mungkin bunuh diri. Karena itu yang memang dia mau, kan gitu. Tapi kalau itu bukan yang dia mau, dia pasti nggak mungkin dia menyesal sampai dia gantung diri, nggak mungkin. Gitu. Jadi ini ada banyak prediksi, tapi prediksinya adalah mereka menyimpulkan entah apapun itu bahwa Yudas ini pertamanya nggak mau membunuh Yesus. Prediksinya seperti itu. Oke. Nah ini setelah gitu, nanti kita kembali lagi setelah penderitaan dan juga bagai macam itu tentang jiwa kita ini sendiri, bagaimana jiwa kita ini bisa kita dinamakan standarnya itu dari Yesus sendiri, bagaimana kita bisa menyerahkan semuanya itu pada Tuhan. Nah itu ada dua kunci, yaitu mengenai kebutuhan dan pilihan. Ketika kita nggak pernah kebutuhan ya, ketika kita nggak pernah merasa butuh, ketika kita nggak pernah merasa bahwa kita ini perlu, ya kita nggak akan melakukannya, kan gitu tuh. Bener ya? Kalau kita nggak merasa perlu kan kita perlu. Kalau merasa perlu ini kenapa? Karena kita tahu ada yang something wrong dengan diri kita. Ada something wrong dengan apa yang kita pikirkan. Ada something wrong dengan jiwa kita ini. Kalau kita nggak pernah memikirkan bahwa kita ini ada something wrong dengan kita nggak akan pernah mengkoreksi itu. Karena kita merasa ya it's fine-fine aja. Nah, kebutuhan ini kita akan lihat di Yohanes 7. Saya 37 sampai 39. Nah, ini gambarannya.
Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimasukkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan." Jadi, prinsip kebutuhan ini, kalau aku membahas menarik jauh, sebenarnya ini adalah tadi kalau kita dalam cerita Yudas. Yudas ini kenal Yesus. Yudas ini kan juga sama-sama murid Yesus, menyaksikan juga kemuliaan Kristus. Bagaimana Kristus mendemonstrasikan kuasa, bahkan bagaimana dia mendemonstrasikan kuasa yang diberikan kepadanya ketika dia menginjil, dikirim sama Yesus berdua. Dia sudah merasakan semuanya itu. Tapi begitu ya, kalau kita lihat, Yudas ini tidak menerima roh itu, atau apa? Jadi nggak menerima keselamatan itu. Karena kita juga ngomong, dia anak gelap, gitu. Anaknya iblis, gitu. Iblis yang menjadi bapaknya dia, bukan anak-anak terang, gitu misalnya. Nah, ketika kita punya sebuah kebutuhan, itu berarti kita sudah tahu bahwa kita ini bersalah. Tahunya gimana kita ini? Ini Tuhan yang, ini nanti kita akan masuk ke, jadi akan membahas lebih jauh bahwa ini adalah mengenai proses kelahiran baru, proses lahir baru. Ini proses lahir baru yang Tuhan juga kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita sudah dilahirbarukan, gitu ya, pasti kita akan terusik oleh sesuatu. Kalau misalnya hidup kita nggak beres, dan itu yang nggak terjadi di diri si Yudas. Yudas menyesal, gitu. Tapi menyesal itu tidak ditindaklanjuti dengan dia bertobat. Nah, orang lahir baru ini dinamakan ya bertobat itu, gitu ya. Nah, dia tahu semuanya, dia tahu firman Tuhan, gitu, tapi dia nggak bertobat sampai akhir hidupnya. Dia cuma menyesal. Ini beda kalau misalnya kita menghubungkan dengan yang penjahat yang ada di sisi kanan kiri Yesus. Ada penjahat itu di sisi kanan atau kiri, salah satunya, gitu ya. Ini berbeda. Kita kalau misalnya mau lihat, gitu ya, bagaimana orang ini juga menyesal, gitu. Ini luar biasa. Lukas 23 ayat yang 39, aku bacain. Soal dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini luar biasa. Penjahat itu mungkin baru mendengarkan Yesus waktu dia disalib. Waktu dia disalib. Dan istilahnya dia mengalami yang namanya mengalami, dia itu mengenal bahwa dirinya adalah orang berdosa. Kita bisa lihat ini ayat yang 40 gitu. "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukum yang sama? Kita memang selayaknya dihukum,
Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Wah, ini luar biasa. Ini prinsip pertama gitu. Dia sudah tahu bahwa Yesus ini orang tak berdosa. Aku orang berdosa. Ini proses orang lahir baru. Gitu. Tahu keberadaan dirinya bahwa kita ini orang berdosa. Tahu bahwa Yesus ini adalah pribadi yang tanpa dosa atau tanpa cacat. Ini penjahat yang baru kenal Yesus, baru ngoceh-ngoceh, tahu 7 kata-kata Yesus di salib toh, dia sudah ngomong kayak gini, dan luar biasa nih gitu kan. Lalu berkata kepada Yesus, Yesus ingatlah akan aku. Wah, dia langsung ngomong sama Yesus. Nah, ini yang beda nih penjahat ini sama Yudas. Penjahat datang kepada Yesus, Yesus ingatlah akan aku, tapi Yudas gak datang kepada Tuhan. Yudas langsung gantung diri mati. Dia nggak datang kepada Tuhan. Gitu. Ini bedanya. Orang bisa menyesal, tapi kalau menyesal tanpa tidak lanjuti dengan bertobat, gitu ya. Maksudnya tahu dia salah, kemudian dia harus berubah, dia harus mencari Tuhan, gitu ya. Percuma penyesalan itu. Penyesalan itu percuma. Terus kemudian ini luar biasa. Apabila engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini kristologi. Nanti Yesus datang ke dunia lagi, dia juga sudah tahu, sudah dengar. Dia bisa ngomong dengan kata-katanya dia di dunia. Luar biasa. Jadi terus kata Yesus, sebenarnya aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Langsung Yesus, kamu langsung ambil Firdaus. Jadi ini perubahan mungkin kita lihat, enak ya penjahat ini ya, langsung ke surga sama Tuhan gitu ya, enak banget gitu. Tapi ini luar biasa, ini Tuhan sendiri yang membukakan kepada orang itu. Iya. Oke. Nah terus kemudian kita akan ada pilihan. Gitu. Ketika kita butuh, gitu. Tapi pilihan itu ada di tangan kita. Jadi kita sudah tahu, kalau misalnya kita tahu kita perlu, gitu, kita butuh. Yang keduanya adalah mengenai pilihan. Kita bisa memilih. Tuhan nggak pernah memaksakan kita ini mau datang kepada dia atau enggak. Gitu. Tuhan nggak pernah memforce seseorang untuk dia ini memilih Tuhan. Nah, gitu. Buktinya apa ya? Buktinya ya Yudas itu sudah diomongin terus, disindir gitu ya. Bahkan sampai terakhir diomongin, ya kamu itu orangnya, tapi dia nggak sadar. Dia nggak milih Tuhan. It's okay, Tuhan nggak pernah ngomong, kau milih aku, nggak pernah gitu. Ya wes, kalau kamu nggak pilih Tuhan ya sudah, Tuhan nggak pernah maksudnya memaksa setiap orang. Waktu ada orang pengen ikut Yesus gitu ya, orang kaya pengen ikut Yesus, Tuhan katakan lagi apa yang harus aku lakukan. Gitu. Aku sudah melakukan hukum Taurat tuh, ini aku sudah menghormati orang tua ibu, aku sudah melakukan semuanya, hukumnya ini sudah aku lakukan semua. Bisa ngomong, ya udah, tinggal kamu jual semua hartamu, bagikan pada orang miskin, lalu ikutlah. Ngomongan gitu, ikutlah. Terus dia pulang dengan sedih, tapi dia nggak mengikut Yesus. Kita nggak tahu kisahnya dia mengikut Yesus atau enggak. Ini beda dengan para nelayan yang ada di Korea waktu itu, yaitu para murid. Waktu Tuhan ngomong gitu, Tuhan cuma ngomong beberapa kata toh. Ikutlah aku akan memperlihatkan kamu hal yang tidak pernah kamu saksikan. Jadi penjala manusia. Mereka dengan waktu itu lagi kerja gitu ya, mereka langsung taruh loh. Gitu. Mereka langsung ikut Yesus, milih ikut Yesus. Jadi memilih Tuhan itu pilihan kita. Pilih Tuhan itu pilihan kita. Entah kapan kita mau ikut Dia, itu Tuhan serahkan sepenuhnya kepada kita. Dia nggak pernah memaksa. Walaupun Tuhan tahu, Tuhan sudah memilih, gitu. Kayak misalnya si Petrus ini ya, Tuhan sudah pilih, oke? Tuhan sudah pilih Petrus lama sekali gitu ya, 3,5 tahun dia dalam waktu pelayanan Yesus, Tuhan pilih si Petrus, pertama kali dia pilih, gitu kan, sama teman-temannya 4 orang gitu ya. Tuhan pilih, tapi Tuhan nggak pernah memaksakan bagaimana dia harus percaya sungguh-sungguh pada Kristus. Bagaimana Tuhan kan sering tuh, berulang kali gitu ya. Mana iman percayamu? Mari
jalan di atas air, kelelep gitu kan, terus Tuhan tarik, kamu kok sampai sekarang gak percaya gitu. Ada angin ribut, Tuhan yang ngomong, mana iman percayamu gitu kan. Sering kali Tuhan tuh ngomong gitu ke murid-muridnya, kamu gak percaya sih, waktu aku sudah ngasih makan 5.000 orang pun kamu juga gak percaya gitu kan. Kok kamu jadi bingung dengan makanan, minuman, bla 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 bla, kok kamu jadi bingung dengan itu semua. Nah ini Tuhan gak pernah memaksa. Sampai akhirnya benar-benar Petrus ini dilahirbarukan dan bertobat dan dia benar-benar berbeda. Itu proses yang luar biasa. Dan itu semua yang Tuhan yang lakukan. Tuhan gak pernah istilahnya itu memaksa, force. Nah, kalau hubungan yang kita akan lihat begitu ya, hubungan antara murid Yesus dengan Yesus, kalau kita dari tadi kita membahas itu, hubungan ini ada 9 hal yang penting gitu. Antara hubungan konseling yang Yesus lakukan dengan klinis lakukan gitu. Apa saja? Yang pertama adalah pemilihan langsung. Yesus langsung memilih gitu. Langsung memilih murid-muridnya. Kalau misalnya kita klinis kan kita nggak milih, kita milih konselornya, bukan kita yang dipilih sama konselornya gitu kan. Terus yang kedua adalah keterlibatan secara personal. Tuhan selalu melibatkan diri secara personal. Hubungan untuk merubah karakter, Tuhan selalu melibatkan secara personal. Kalau sekarang ngomong, tidak ada. Gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat gitu ya, gak akan kalau misalnya dunia klinis gitu ya, itu ngomongnya itu, kita nggak boleh memberikan, maksudnya kepada klien kita itu insight atau nilai-nilai moral yang kita punya, gitu kan, kepada pasien kita. Nilai moral yang kita pegang itu adalah pribadi kita. Kalau kita melayani klien gitu kan, dia ada nilai apa, ya itu adalah nilainya klien. Kita nggak boleh ngutip-ngutip nilainya klien kan gitu toh. Tapi sebenarnya gitu ya, itu adalah sebuah omong kosong. Ketika kita mengonseling orang, kita memberikan pendapat kita kepada orang lain gitu ya, secara nggak langsung nilai yang kita miliki itu pasti transfer ke orang yang kita konseling. Misal, orang konseling dari Tom, dia konseling. Waduh, aku ketahuan aku korupsi misalnya gitu ya. Waduh, aku misalnya si Tommy ini korupsi gitu kan. Aduh, aku dikejar sama tax amnesty, bisa pegawai pajak sekarang ini bla 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 bla. Aku nggak punya itu gini gitu. Nah, nilai si Tommy adalah dia merasa bahwa hal itu lumrah. Menghindari pajak itu lumrah karena pemerintahnya adalah penjahatnya. Nah, tapi konselornya, gitu, misal konselornya ini adalah seorang pegawai pajak gitu. Loh, itu salah Pak Tommy. Pajak itu harus dibayar gini dijelaskan. Membayar pajak itu baik gini. Nah, ini kan nilai yang berbeda. Tommy menganggap bahwa pemerintah adalah musuh, sedangkan pegawai pajak nilainya adalah pemerintah ini adalah yang mengayomi, begitu kan. Nah, ini kan perbedaan nilai. Paling enggak nilai itu pasti tertransfer. Nah, ini masalah kerjaan. Kalau misalnya pajak gitu kan, ibu pajak. Tapi kalau misalkan masalah mengenai pribadi, pasti halnya sama. Waduh, aku udah masalah dengan temanku. Kok gini sih area, kok gini sih. Gitu. Terus kita ini kan harusnya gini ya, mesti gitu loh. Dan misalnya orang sing di konseling kan pasti ini kan harusnya gini gitu kan. Oh, ini kita gitu. Maksudnya si konselornya pasti memberikan jawaban gitu kan. Loh, gak bisa gitu, atau mungkin kalau aku sih ngomongnya kayak gini sih ya, kan kesini kan gini. Nah, ini dia sudah memaparkan nilai-nilainya dia. Jadi itu nonsense kalau misalnya kita pergi ke klien ke konselor atau mungkin ke profesional tuh nilai-nilainya nggak akan tertransfer, itu omong kosong. Pasti tertransfer sih kita. Karena itu pendapatnya dia. Dia punya nilai pasti masuk ke pendapatnya dia, kan gitu toh. Nah, terus kemudian ya ini yang penting gitu ya. Selain yang paling penting itu adalah ini. Ada membuka keinginan untuk perubahan secara moral, terus ada pemodelan pribadi sama pandangan moral. Ini penting gitu ya. Yang harus ada dalam setiap konseling gitu. Karena ini yang selalu ada ketika Yesus mengajarkan. Dia selalu pemodelannya apa? Pemodelannya pasti dengan dirinya sendiri. Dirinya sendiri selalu menjadi model yang
yang utama begitu ya. Terus kemudian ketika dia mengkonseling, kita kan lihat, mungkin minggu depan kita bisa mulai gitu. Kita kan lihat dalam setiap percakapan-percakapannya Yesus gitu ya. Ketika dia ngobrol sama setiap orang, apalagi dengan orang misalnya seorang perempuan di sumur gitu ya, di Samaria waktu itu gitu ya. Itu Tuhan mengonselingi dia secara tidak langsung. Lalu ada lagi nanti orang-orang yang datang pada Yesus, yang dua tadi yang kita sudah lihat gitu ya, itu bagaimana Tuhan mengkonselingi mereka. Itu kita akan lihat satu-satu dari tiap perkataannya. Karena setiap orang itu memiliki tingkat permasalahan yang berbeda dan juga bagaimana menangani mereka, jawaban itu harus berbeda. Oke? Ya, mungkin cukup sekian dulu ya. Yang sini ada sih, ya, tanggung jawab moral, kepedulian, aku yang rohani sama persahabatan seumur hidup. Dan itu semua ada di model konseling Yesus, tapi jarang atau mungkin nggak ada di konseling sekarang. Karena konseling sekarang mereka lebih menekankan kepada penyelesaian secara langsung. Penyelesaian secara langsung ya apa? Kamu ada masalah, oh ya wis. Ya sojok deket-deket sama masalah itu ya. Atau mungkin kamu mau ada masalah atau mungkin nggak bisa tidur dan sebagainya, ya wis. Dikasih obat aja. Oke, ya mungkin kira-kira seperti itu. Nah, ya sih guys, cepet-cepet guys. Ya, nanti kalau mau bertanya ya silakan bertanya. Silakan membahas lebih dalam nanti di waktu sambil conversation-nya Yesus dengan pasien-pasiennya, gitu ya. Ada sesi kita latihan nggak? Nah.